Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulainya video ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dahlia dengan NIM 12050323694. Saya Muhammad Arif, NIM 12050313341. Nama saya Nur Fitria Mita Permata, NIM 12050320446. Saya Muhammad Fauzi Fayyad, NIM 12050314864. Hai, nama saya Puji Durinanda, NIM 12050321650. Baiklah, langsung saja ke pembahasan proyek organisasi dari kelompok 3. Profil BPDASHL Indragiri Rokan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan adalah unit pelaksana teknis atau UPT di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau disebut PDASHL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Indragiri Rokan melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitas hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPDASHL Indragiri Rokan memiliki visi misi dan tujuan sebagai berikut. Visinya adalah DAS lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Misinya meningkatkan daya dukung DAS untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan memanfaatkan ekonomi dan sosial dari DAS dan hutan lindung, menyelamatkan sumber daya air yaitu seperti danau, sungai, mata air, beserta sumber daya buatan yaitu seperti bendungan, dam, waduk, dan lain-lain. Selanjutnya, memantapkan tata kelola pengendalian DAS dan hutan lindung. Penerapan fungsi manajemen pada BPDASHL Indragiri Rokan. 1. Planning. Sesuai dengan visi dan misi organisasi yang diuraikan, BPDASHL sudah memiliki fondasi yang kokoh dalam menjalankan tujuan organisasinya. Penerapan manajemen strategis pada BPDASHL yaitu visi, sasaran strategis, dan program organisasi saat ini. Pada visinya yaitu melestarikan DAS, meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategisnya yaitu pemulihan kondisi lahan dalam daerah aliran sungai serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan. Dan pada programnya yaitu dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya tujuan dan rencana-rencana dasar, BPDASHL menetapkan target pada tahun ini untuk menyelesaikan segala program kerja sesuai dengan rencana strategis BPDASHL Indragiri Rokan tahun 2020 sampai dengan 2024. Dua, Organizing. BPDASHL Indragiri Rokan telah mengimplementasikan fungsi manajemen organizing dengan baik. Sesuai dengan pengertian organizing, balai ini memiliki struktur pembagian kerja yang jelas dan juga pembagian kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Secara struktural, BPDASHL Indragiri Rokan dipimpin oleh seorang kepala balai, dibantu 1 kepala subak tata usaha dan 3 kepala seksi, yaitu
Kepala Seksi Program DAS HL, Kepala Seksi RHL, dan Kepala Seksi Evaluasi DAS HL, serta dibantu oleh tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan. Setiap pejabat struktural mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Selain kelima pejabat struktural tersebut, terdapat juga 37 pegawai yang terbagi pada kelima pejabat struktural. 3. Leading. Dalam kepemimpinannya, Ibu Esti menerapkan partisipasi leadership. Beliau selalu mendiskusikan dalam rapat struktural setiap bulan untuk membicarakan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Di samping itu, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, ditampunglah beberapa saran dari anggota rapat struktural tersebut. Aktivitas bekerja di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan sudah sesuai dengan teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Teori dua faktor yang pertama yaitu higienis faktor, dan teori dua faktor yang kedua yaitu motivator. Dengan terpenuhi dua faktor ini, suasana kantor BPDA SHL menjadi kondusif dan para pegawai menjadi termotivasi dalam mengerjakan pekerjaannya. 4. Controlling. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan terdiri dari 5 penjabat struktural dan 37 pegawai. Oleh karena itu, tentu terdapat fungsi pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh penjabat struktural. Pengawasan dilakukan oleh masing-masing pejabat struktural terhadap pegawai yang berada di bawah pembinaannya, sedangkan kepala subbagian tata usaha dan 3 kepala seksi diawasi oleh kepala balai. Fungsi pengawasan dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Fungsi pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara itu melakukan rapat koordinasi struktural, sedangkan fungsi pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, laporan kinerja harian. Yang kedua, absensi menggunakan aplikasi GPS. Ketiga, laporan kegiatan. Itulah tadi materi pembahasan proyek organisasi dari kelompok 3. Sebelum tutup video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.